kekasihku, ku rindu selalu dekatmu, memandang wajahmu, mendengar sabdamu yang menyejukkan hatiku. Yesus kekasihku, ku mau bersyukur selalu untuk penyertaanmu, untuk kebaikanmu. Ku mau setiakan hatiku. Rindu, ku rindu selalu dekatmu, menikmati hadiratmu dalam puji dan sembahku. Rindu, ku rindu selalu dekatmu, rasakan indah kasihmu yang selalu pulihkanku. Yesus kekasihku, ku mau bersyukur selalu untuk penyertaanmu, untuk kebaikanmu. Ku mau setiakan hatiku. Dekatmu, menikmati hadiratmu dalam puji dan sembahku. Rindu, ku rindu selalu dekatmu, rasakan indah kasihmu yang selalu pulihkanku. Ku rindu selalu dekatmu, menikmati hadiratmu dalam puji dan sembahku. Rindu, ku rindu selalu dekatmu, rasakan indah kasihmu yang selalu pulihkanku.
kami hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong.
Shalom, Dirgahayu BPK Penabur. Pada kali ini, BPK Penabur merayakan ulang tahunnya yang ke-70 tidak dengan cara yang biasa. Tidak ada gegap gempita dan dalam bentuk ibadah pun secara online. Tetapi semua itu jangan mengurangi rasa sukacita kita. Sebab bahwa kita mengingat BPK Penabur bisa hidup, bertumbuh dan berkembang sampai dengan saat ini. Itu adalah karena pemeliharaan Tuhan. Segala pemeliharaan Tuhan itu patut kita syukuri dengan sukacita. Oleh karena itu marilah kita masuki ibadah dengan penuh sukacita, merayakan pemeliharaan Tuhan kepada BPK Penabur selama 70 tahun. Tuhan memberkati. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita merayakan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan pada kita. Bersyukurlah untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan, walau hidup penuh liku dan tantangan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan, bernyanyilah dan bermazmurlah bagi namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Umat yang terkasih, setiap kita memiliki pengalaman iman atas kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kebaikannya nyata setiap waktu, baik di saat hidup penuh sukacita
maupun saat jalan hidup penuh liku dan tantangan. Apa respon kita terhadap kebaikan Tuhan? Sudahkah kebaikan yang Tuhan taburkan? Kita teruskan dengan menaburkan kebaikan di tengah dunia yang sedang berubah dan memasuki era normal baru. Tema kita hari ini, berani berubah. Semakin peduli dan berbagi, tampaknya menjadi refleksi iman dan panggilan bagi kita untuk menaburkan kebaikan di tengah dunia ini, agar kita tidak menjadi lalang yang tak berguna, yang siap dikumpulkan dan dibakar ke dalam api. Ingatlah firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14a dan ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bersama dengan perenungan tersebut, hari ini GKI bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Ia taburkan selama 70 tahun melalui BPK Penabur. BPK Penabur menjadi salah satu sarana GKI untuk menaburkan kebaikan Tuhan di tengah dunia melalui pelayanan misi dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa untuk mensyukuri kebaikannya dengan penuh kerendahan. Sungguh kami layak menaikkan syukur bagimu, sebab Engkau selalu setia untuk menaburkan kebaikan di sepanjang perjalanan hidup kami. Namun, di tengah keadaan sulit dan penuh tantangan ini, kami kerap tidak merasakan kebaikan Tuhan, seakan kebaikan-Mu lenyap dari diri kami. Lantas kami pun menjadi garam yang tawar. Padahal, kelemahan, ketakutan, kecemasanlah yang membuat kami menutup diri pada kebaikan-Mu, menjadikan kami tawar hati dalam menghadapi krisis, meredupkan terang yang Engkau berikan. Ego diri kami menguasai hati dan pikiran kami, hingga kami menciptakan kebenaran sendiri tanpa hikmat darimu. Ampunlah kami ya Allah, raihlah kami dalam segala keadaan yang sulit sekalipun. Jagalah kami agar tetap pada jalan-Mu. Ajarlah kami untuk bersandar pada pengertian-Mu. Korbankanlah keberanian dalam diri kami untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, sebab kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Belajarlah
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersama-sama menundukkan kepala kita memohon tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, betapa kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih setia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan saat ini pun kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersama-sama memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan meskipun melalui online. Dan kami percaya bahwa meskipun melalui online tidak mengurangi kasih Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami, dan tidak mengurangi persekutuan kami dengan Tuhan dan dengan sesama. Tuhan, berkatilah kami, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah lidah dan bibir hamba-Mu, agar apa yang keluar dari bibir hamba-Mu adalah benar-benar firman-Mu yang kudus dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan bersama-sama membaca bacaan Injil. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat 24 sampai 30. Dan kemudian akan disambung dengan ayat 36 sampai yang ke-43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai ialah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar."
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah online. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama memuji dan mendengar firman Tuhan meskipun hanya melalui online. Bapak Ibu pernah mampir ke rumah pastori di Hollis? Pasti ada yang sudah, ada yang belum. Nah Bapak Ibu, di Pastori Hollis, Pendeta Rahmadi dan saya membuat sebuah taman di halaman pastori. Ada rumput gajah yang kami tanam, lalu ada sedikit lidah mertua, begitu ya Bapak Ibu. Ada pandan Bali, lalu ada tanaman soka. Hampir semua tanaman yang kami tanam itu berwarna hijau. Kecuali kalau bunga sokanya berbunga gitu, baru ada orange-nya begitu ya. Segar dipandang Bapak Ibu. Tapi ada satu yang cukup mengganggu di taman kami, sering sekali tumbuh rumput-rumput liar atau tanaman-tanaman liar, dan dari pengamatan saya begitu Bapak Ibu, ketika saya melihat seringkali tanaman atau rumputan liar ini malah lebih subur dibandingkan dengan tanaman yang kami pelihara. Nah entah dari mana datangnya tanaman liar ini, tetapi begitu adanya dicabut, kemudian mereka akan hadir lagi, bertumbuh lagi, dan terus seperti itu. Nah suatu kali saya mencoba untuk mencabut rumput dan tanaman liar ini. Ketika saya mencabutnya Bapak Ibu, malah rumput gajahnya yang ikut tercabut. Jadi gundul gitu ya tanahnya. Saya cabut sebelah sana, ikut lagi. Akhirnya saya menyerah begitu. Dan kemudian kami memanggil tukang kebun untuk membersihkan dan membuang rumput dan tanaman liar tersebut. Nah Bapak Ibu, rumput dan tanaman liar yang ada di taman kami, yang ada di pastori, mirip sekali dengan perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Gandum dan lalang. Tuhan Yesus membentangkan suatu perumpamaan murid-muridnya kepadanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Apa yang ditabur? Benih gandum yang baik. Dan itu berasal dari surga. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika semua orang tertidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Jika di antara gandum itu kemudian terdapat lalang, siapa yang menabur? Bapak Ibu, Alkitab mengatakan musuh, dan itu bukan berbicara mengenai orang, melainkan iblis. Iblis akan terus berusaha menabur lalang di tengah-tengah gandum. Perhatikan bahwa kedua tanaman ini tumbuh di tempat yang sama dan kelihatannya sangat cukup sulit untuk dipilah. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus berbicara tentang orang benar dan orang fasik yang hidup dibiarkan berdampingan. Di saat gandum itu mulai berbulir, lalang pun mulai kelihatan juga. Keduanya hampir sama bentuknya, hampir sama rupanya. Dan Bapak Ibu tumbuhnya pun bersamaan di tempat yang sama. Memang Bapak Ibu katanya dalam dunia persawahan sangat sulit membedakan antara ilalang dengan gandum. Kalau belum muncul bulir-bulirnya kita tidak tahu bahwa itu ilalang atau gandum. Ya. Dan petani tidak akan berani untuk mencabutnya. Tetapi kalau sudah mulai berbulir, ini bisa dibedakan yang mana yang gandum, yang mana yang ilalang. Makanya biasanya ilalang-ilalang itu tidak akan pernah dicabut dengan alasan sulit membedakan kalau belum berbulir, dan kalaupun sudah bisa dibedakan ada resiko gandumnya akan ikut tercabut.
Nah Bapak Ibu, mungkin supaya jelas saya akan memperlihatkan gambar gandum dan lalang. Nah ini adalah gambar gandum. Ya Bapak Ibu, bentuknya seperti ini. Dan kemudian ini adalah gambar lalang atau ilalang. Hampir sama ya. Dan ketika mereka hidup bersama seperti gambar ini, kita tidak bisa menentukan yang mana yang gandum dan yang mana yang lalang. Makanya kenapa Tuhan Yesus juga mengatakan tidak perlu dicabut. Biarkan saja. Kenapa? Karena ketika kita mencabutnya, gandum itu akan tercabut. Maka Tuhan Yesus mengatakan tepat pada waktunya, maka kita bisa mencabut lalang itu. Lalu Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga melanjutkan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Gandum dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung, lalang diikat dan dibakar. Nah Bapak Ibu yang terkasih, perumpamaan ini hendak menyatakan bahwa di dunia ini ada benih yang baik yang ditabur oleh Tuhan dan benih yang jahat yang ditabur oleh iblis, dan mereka hidup berdampingan. Dan kadangkala lalang yang tumbuh mengganggu kehidupan iman kita sebagai orang percaya, menutup mata hati kita, bahkan kadang-kadang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan kita kelihatannya tidak bisa berdoa, bahkan tidak bisa meminta agar lalang ini diangkat Tuhan. Sebab Bapak Ibu, Tuhan ternyata mengizinkan lalang itu tumbuh bersama dengan kita. Suka tidak suka, kita selalu akan ada dan berdampingan dengan benih-benih yang ditaburkan oleh iblis di sekitar kita. Dan itu muncul dalam berbagai bentuk. Lalu Bapak Ibu, bagaimana kita mengatasinya? Bapak Ibu ingat bahwa Bapak Ibu, gandum mempunyai karakteristik yang berbeda. Apa yang berbeda? Buahnya. Buahnya itu menunjukkan dan membedakan bahwa itu gandum atau ilalang. Gandum, buahnya bisa memberikan nutrisi kepada orang. Berguna bagi orang banyak, itu yang paling penting. Dan yang penting adalah menjaga status kita tetap sebagai gandum. Meskipun ada ribuan lalang di sekeliling kita. Bapak Ibu, bisa jadi lalang yang tumbuh lebih banyak dan lebih subur dibandingkan gandum. Tetapi itu tidak menjadi masalah sepanjang kita menyadari bahwa kita sesungguhnya berasal dari benih kerajaan surga dan bukan dari si jahat. Tetapi Bapak Ibu, kita juga harus ingat, jangan kemudian kita menjadi pongah atau menjadi sombong. Karena kita merasa berasal dari benih kerajaan sorga, kita lalu merasa lebih baik dari orang lain, lebih bagus dari orang lain. Bahkan kita malah mengucilkan orang lain, bahkan kita menindas orang lain atau melakukan perbuatan-perbuatan di luar kehendak Tuhan. Dan kemudian membuat kita semakin menjauh dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, perbuatan-perbuatan kita sebagai gandum haruslah tetap berguna sesuai dengan kegunaan gandum itu sendiri. Memberi nutrisi dan membuat orang di sekitar kita menjadi sehat dengan perbuatan dan ucapan kita. Dan memuliakan Bapa di dalamnya. Dan Bapak Ibu, mungkin saja perbuatan kita akan mendapat reaksi dari kelompok ilalang. Bahkan Petrus pun menyadari hal itu dan berkata, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Rasul Petrus mencatat ini di 1 Petrus 4 ayat yang keempat. Sulitkah ini untuk dilakukan? Jelas sulit Bapak Ibu. Namun semua kesulitan itu memang harus kita lalui. Justru dengan hidup berdampingan dengan ilalang membuat kita sebagai umat diperhadapkan dengan tantangan tetap bertahan dalam kebenaran Allah atau malah sebaliknya. Dan yang paling penting mungkin di saat itulah
Tuhan mau mengajar kita untuk lebih berpegang lagi kepada pemeliharaan kuasa kasih-Nya yang besar bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita berada di tengah orang-orang yang mungkin setiap kali bertemu dengan kita, yang kemudian mengejek kita karena kita tidak mau ikut-ikutan dengan kondisi yang ada. Misalnya korupsi, atau mencuri waktu ketika kita ada di kantor. Atau ketika kita berdagang, kita tidak ikut-ikutan up harga yang gila-gilaan, dan semua orang mengatakan kita bodoh, kita tidak tahu peluang, kita tidak tahu kesempatan. Kita berada di situasi seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ingat Bapak Ibu, kita ini gandum kualitas premium kalau saya mau bilang, yang ditanam oleh sang pemilik hidup. Bukan ditanam oleh sembarangan orang. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga kualitas kita. Lalu apa Bapak Ibu hubungannya dengan pandemi virus COVID-19 saat ini? Saya membayangkan Bapak Ibu bahwa pandemi ini adalah salah satu ilalang yang Tuhan izinkan hidup berdampingan dengan kita. Dan kita sebagai gandum yang ditanam oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah bahwa kita memiliki karakteristik sebagai gandum premium yang baik, bukan ilalang. Jika ilalang adalah tanaman yang mengganggu, gandum adalah tanaman yang sekali lagi menghasilkan nutrisi bagi kehidupan. Ketika kita berada di tengah pandemi corona, kita sebagai gandum harus menampakkan karakteristik kita dengan taat aturan yang ditetapkan pemerintah. Menggunakan masker ketika kita berpergian, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan. Dan jika pemerintah meminta kita untuk tidak beraktivitas terlebih dahulu, misalnya tidak boleh ke gereja karena usia kita di bawah 15 tahun atau usia kita di atas 60 tahun, ya taatilah. Jika kita harus benar-benar keluar rumah karena sesuatu kepentingan, maka taatilah aturan atau protokol yang ada. Karena ini adalah salah satu bukti bahwa kita ini adalah gandum-gandum yang berkualitas premium, bukan ilalang yang merusak. Karena dengan perbuatan yang kita lakukan, maka orang akan melihat, orang akan meneladani, dan orang akan mencontoh. Nah Bapak Ibu yang terkasih, hari ini tepat 70 tahun BPK Penabur melayani masyarakat di dunia pendidikan. Dan Bapak Ibu, di usia yang ke-70 tahun ini BPK Penabur mengambil sikap berani berubah, semakin peduli dan mau berbagi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sebagai yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, BPK Penabur harus betul-betul berani berubah, mengambil sikap nyata, menyiapkan dirinya sebagai gandum yang berkualitas, berani berubah mengikuti kondisi yang ada. Nah, Bapak Ibu yang saya tahu, BPK Penabur telah menyiapkan dan membekali guru-guru dan karyawannya dengan berbagai macam pelatihan dan webinar yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada orang tua. Terlebih di masa pandemi ini, anak-anak harus belajar online di rumah. Maka guru-guru dilatih untuk memberikan pembelajaran online yang berkualitas, bermutu, yang tidak jauh berbeda dengan kualitas bertatap muka dengan siswa. Nah Bapak Ibu, untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, BPK Penabur menjawab tantangan perubahan yang ada. Bahkan Bapak Ibu, guru-guru dan karyawan pun semakin peduli dengan keadaan sekitar. Kalau saya bekerja di BPK Penabur Jatibarang, Bapak Ibu, dan beberapa kota juga sempat ditanya, ada beberapa anak yang tidak memiliki HP dan tidak memiliki kuota, gitu ya. Lalu apa yang dilakukan guru-guru? Bapak Ibu, guru-guru tidak tinggal diam. Mereka mengumpulkan uang, lalu kemudian mereka membelikan kuota untuk anak yang tidak punya kuota, supaya mereka bisa ikut PJJ atau ikut pembelajaran online. Dan itu terus dilakukan selama beberapa bulan ke belakang ini. Lalu bagaimana dengan anak yang gak punya HP?
Bapak Ibu gurunya datang ke rumah untuk memberikan materi pelajaran. Lalu kemudian seminggu kembali lagi mengambil dan memberi lagi. Itu yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di BPK Penabur. Bapak Ibu, BPK Penabur di tengah pandemi COVID-19 ini hadir menjadi sekolah yang mau berubah. Menjawab tantangan zaman. Semakin peduli dengan pendidikan dan siswa didik dan berbagi dengan sesama. Bapak Ibu yang terkasih, menjaga hidup tetap kudus dan tetap memiliki kualitas gandum premium tentu tidak mudah. Tetapi meski sulit, Bapak Ibu, pilihan ada pada diri kita. Jika sekarang itu terlihat sebagai sebuah pengorbanan yang besar, tetap lakukanlah. Karena sebuah perbedaan dan perlakuan akan terlihat nyata ketika waktunya telah tiba. Dan sebelum hari itu sampai, mari pastikan benar-benar bahwa kita tetap memiliki karakter gandum hingga masa tuai itu tiba. Sehingga kita tidak berakhir di tempat yang salah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. BPK Penabur telah berdiri sejak tanggal 19 Juli tahun 1950. Sudah 70 tahun BPK Penabur melayani pendidikan di Indonesia. 70 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Sudah banyak rekam jejak yang dilakukan oleh BPK Penabur. Sudah banyak alumni yang saat ini mengabdi pada gereja, bangsa, dan negara. Sungguh adalah sebuah kebesaran Tuhan bagi BPK Penabur. 70 tahun belumlah cukup. Kita masih akan terus melangkah maju untuk mewujudkan BPK Penabur menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Keluarga besar BPK Penabur akan terus bergerak untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Akan terus-menerus memperbaiki kualitas pelayanannya agar semakin mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Sebagai generasi sekarang ini, keluarga besar BPK Penabur di 15 kota bersatu hati untuk melanjutkan perjalanan yayasan ini. Dengan tekad kuat untuk mewujudkan BPK Penabur yang berani berubah untuk menjadi semakin peduli dan berbagi. Bertekad kuat untuk menyiapkan generasi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan Indonesia tercinta. Selamat ulang tahun yang ke-70 BPK Penabur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama kembali menundukkan kepala kita. Kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu di sepanjang hidup kami dan kehidupan kami. Yang boleh kami rasakan dari tadi malam hingga pagi hari ini, Engkau terus menyertai kami. Dan pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati udara yang segar, nafas kehidupan. Bahkan juga Tuhan terus menyertai dan memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat beribadah meskipun secara online. Tuhan, kami juga begitu bersyukur karena Tuhan boleh mengingatkan kami melalui firman-Mu hari ini, bahwa kami adalah gandum-gandum yang Tuhan tanam di dunia ini. Dan sebagai gandum, Tuhan ajarkanlah kami untuk terus hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami. Dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan setiap kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan supaya kami tetap selalu rindu mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, pada kesempatan ini juga kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin berdoa bagi seluruh jemaat dan simpatisan GKI Pasir Koja dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan boleh menyertai jemaat-Mu dan juga memberikan jemaat-Mu ketaatan dan ketekunan dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang terkena imbas pandemi COVID-19, baik usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka terus berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bagi mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi remaja, pemuda, anak-anak, baik mereka yang masih bersekolah, kuliah, bekerja, atau masih mencari pekerjaan. Tuhan sertai mereka dalam setiap pergaulan mereka, pendidikan mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh menjalani pendidikan mereka baik secara online dengan baik. Jadikanlah mereka penerus bangsa yang percaya akan kasih karunia-Mu. Jadikanlah mereka anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang membanggakan bangsa dan negara, dan juga orang tua terlebih membanggakan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam sakit dan dalam masa pemulihan. Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati para medis yang boleh merawat mereka. Juga Tuhan boleh memberikan penghiburan melalui keluarga yang selalu memelihara dan mendukung mereka. Dan juga Tuhan boleh memberikan semangat bagi mereka untuk terus menjalani setiap pemulihan dan terapi yang mereka jalani. Tuhan juga memberikan penghiburan bagi keluarga dan semangat bagi keluarga agar mereka boleh mendampingi dan merawat mereka yang sakit dan dalam masa pemulihan dengan baik. Dan biarlah Tuhan mereka semakin berserah kepada Tuhan dan mereka boleh melihat melalui sakit yang mereka alami, kasih setia Tuhan terus ada bagi mereka. Tuhan, kami ingin juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Untuk pemerintah kami Tuhan, biarlah Tuhan boleh menolong setiap usaha yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa agar vaksin COVID-19 ini cepat ditemukan dan masalah ini bisa tertangani dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi para medis yang menangani pasien COVID-19 dan pasien penyakit yang lain. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesabaran dalam merawat mereka yang sakit. Dan berikan juga mereka kesehatan agar mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan juga memberkati keluarga yang mereka tinggalkan untuk melanjutkan tanggung jawab dan melakukan tanggung jawab mereka sebagai para medis. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa bagi BPK Penabur yang hari ini berulang tahun yang ke-70 tahun. Biarlah BPK Penabur semakin menjadi berkat bagi masyarakat, dan biarlah BPK Penabur semakin meningkatkan visi dan misi pelayanannya, selalu berani berubah mengikuti perkembangan zaman yang ada, semakin peduli dan semakin berbagi dengan sesama. Tuhan yang mengasihi kami tahu bahwa Tuhan terus juga bersama dengan para pengurus di PH
dan pengurus di 15 kota, guru-guru dan karyawan juga yang ada di 15 kota. Biarlah mereka Tuhan mampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan semakin menyatakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, ada banyak permohonan yang ingin kami sampaikan, tapi kami meyakini bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mendengar setiap pergumulan dan kebutuhan kami. Dan apapun yang menjadi keinginan kami, Tuhan memahaminya. Dan biarlah Tuhan setiap doa-doa kami ini dapat menjadi dan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, dengan sukacita marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat 12 tertulis, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun gereja. Di dalam setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, Engkau senantiasa menyertai kami. Sungguh tiada terukur kasih setiamu bagi kami. Pada saat ini, kami membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah persembahan syukur kami. Ajarilah kami untuk peduli dan mau berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita pergunakan hidup yang telah Tuhan taburkan dengan kebaikan. Berubahlah oleh pembaharuan budi dan hatimu dengan bersandar pada hikmat Tuhan. Beritakanlah kasih-Nya yang besar dengan peduli dan berbagi kepada sesama. Berkat Tuhan tersedia.
Ingatlah Bapak Ibu, kita ini adalah gandum-gandum premium yang ditaburkan benihnya oleh Sang Pemilik hidup. Oleh sebab itu, biarlah seluruh hidup kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita dan memberikan keberanian kepada kita untuk melakukan kasih kepada sesama dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.